Pemirsa, pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini di Surabaya tahun ini berada di bawah kendali Operasi Lilin Semeru 2025 yang berlangsung selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2026. Fokus utamanya adalah untuk menjamin keamanan beribadah para umat Kristiani dan juga mengelola titik-titik keramaian mana saja yang kemudian bisa diurai begitu. Kita akan berbincang bersama saya Sima Perwira dalam dialog Jurnal 9 Siang dengan tema Operasi Lilin Semeru Menjaga Nataru Surabaya Tetap Aman. Di sebelah saya sudah ada AKBP Wibowo SIK MH selaku Kepala Bagian Operasi dari Polrestabes Kota Surabaya. Halo Bapak. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Luar biasa sekali, ini sepertinya makin mendekati Natal dan juga Tahun Baru. Hingga nanti Tahun Baru 2026, kinerja dari kepolisian terutama di Kota Surabaya makin ketat juga nih. Kira-kira begitulah. Memang kita memasuki momentum ataupun operasi Lilin tahun 2025 ini memang disiapkan situasi khusus untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, pelayanan, pengamanan, jaminan ketertiban. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan di Natal ataupun nanti rangkaian tahun baru kita bisa amankan seluruhnya di Kota Surabaya ini. Baik, ini yang paling menarik ini Pak, saya datang ke sini dalam keadaan macet luar biasa. Wah, ini kemudian seperti apa mengurai kemacetan di Kota Surabaya yang kemudian menjelang Tahun Baru selama Nataru ini terus akan berpotensi padat gitu Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hari ini memang Kota Surabaya ada kegiatan yang luar biasa. Ini irisannya dengan kegiatan dari teman-teman gabungan serikat pekerja atau Gesper, di mana kemarin ada penetapan upah minimum provinsi yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur. Kemudian ini masih ada beberapa kaitan-kaitan terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi ini yang belum selesai. Sehingga ada beberapa dari kelompok-kelompok serikat pekerja ini yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini memang dari beberapa kota, mulai dari yang sekitaran Surabaya, dari Gresik, kemudian di Pasuruan, Mojokerto, mereka solidaritas datang ke Surabaya sekali lagi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan kebijakan kenaikan upah minimum yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Sejauh ini seperti apa kemudian Pak untuk mengurai kemacetan? Jadi perlu kami sampaikan bahwa massa yang datang dari luar kota atau di berbagai kota yang ada di sampingnya Surabaya ini, tadi mereka berkumpul mulai dari Bundaran Cito kemudian masuk ke dalam kota. Nah, ini yang menjadi potensi kerawanan atau kemacetan tadi adalah mereka menggunakan jalur provinsi untuk menuju ke kantor gubernur. Nah, kemudian bersamaan dengan itu cuaca saat ini memang sedang lagi musim hujan juga, kemudian ditambah lagi dengan momentum Nataru juga, kemudian jam pulang kantor yang bersamaan dengan waktu mereka datang atau berangkat ke kantor gubernur, sehingga potensi untuk kemacetan emang luar biasa, nggak bisa kita hindari. Namun kami juga sudah sampaikan ke Suara Surabaya juga ke masyarakat Kota Surabaya bahwa akan menghindari beberapa ruas yang menjadi titik berkumpulnya massa yang akan ke kantor gubernur. Sampai saat ini kami laporkan bahwa massa masih terkonsentrasi di kantor gubernur dan beberapa titik yang ada di jalur protokol. Insya Allah mungkin di beberapa waktu yang akan datang kita bisa urai, karena kita juga sudah komunikasi bahwa mereka juga sudah bertemu dengan perwakilan yang akan menemui dari Provinsi Jawa Timur. Oke, untuk proyeksinya sendiri ini apakah akan berlangsung lama atau kira-kira akan ada antisipasi lebih lanjut terkait dengan aksi massa yang tidak terduga? Sebenarnya kami sudah mengkomunikasikan dengan beberapa perwakilan dari Korlapnya terkait dengan keinginan yang akan disampaikan ke pemerintah provinsi, dan memang sudah kami dapatkan kepastian atau komunikasi bahwa sekitar mungkin 1-2 jam ke depan mereka akan selesai dan nanti bisa akan kembali ke masing-masing rumahnya masing-masing. Wah, gitu. Ini bisa dipastikan Pak Wibowo akan lembur ya. Akan lembur nih selama Nataru ini. Kemudian Pak Wibowo terkait dengan gambaran umum sendiri dari potensi kerawanan selama Nataru ini di Surabaya sendiri seperti apa sih Pak biasanya, dan apa kemudian langkah-langkah mitigasi pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya? Baik, jadi memang Surabaya ini sangat kompleks sekali, mulai dari jumlah sukunya, kemudian
keanekaragaman umat beragamanya. Nah, kemudian di momentum Natal ini kami sudah hampir 2 tahun di sini. Kami ada beberapa pengalaman yang memberikan pelajaran bahwa ada beberapa tempat-tempat atau gereja-gereja yang ketika momentum Natal ini menjadi pusat atau menjadi istilahnya itu tempat-tempat yang menjadi titik-titik untuk melaksanakan ibadah secara dengan jemaat yang tinggi. Seperti kami contohkan di Betani. Ini merupakan gereja yang kita juga semua tahu bahwa Betani adalah salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara. Kalau di Betani itu kurang lebih bisa menampung jemaat sampai dengan 35.000. Nah, kita juga sudah komunikasikan dan kita juga sudah membuat langkah-langkah mitigasi terkait dengan itu, bahwa kegiatan ataupun jadwal ibadahnya kami juga mengkomunikasikan dengan pengelola supaya bisa diatur sehingga tidak di waktu yang bersamaan. Mungkin ada kegiatan doa pagi, kemudian siang, atau mungkin pada saat kegiatan petang. Ini akan membuat membuat langkah kita mengelola jamaah yang akan datang ke gereja ini lebih teratur, lebih bisa terurai begitu. Artinya ada berapa personil kemudian yang diterjunkan dalam pengamanan di titik-titik tertentu seperti gereja, kemudian pusat perbelanjaan, lalu juga tempat wisata begitu? Jadi kami dari Polrestabes Surabaya total personil yang kami libatkan dalam kegiatan operasi Lilin Semeru tahun 2025 ini ada sekitar 1.250. Ini terbagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan di tempat-tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat wisata, kemudian juga di pusat keramaian masyarakat seperti kebun binatang, kemudian kota lama, ataupun di mal-mal yang saat ini memang sangat tinggi animonya karena bersamaan dengan libur sekolah juga. Betul. Betul sekali. Wow, berarti sudah ada banyak sekali personil yang kemudian diterjunkan begitu Pak ya. Kemudian sinerginya dengan TNI seperti apa Pak? Ya, jadi memang kita kemarin pada saat kegiatan operasi Lilin Semeru 2005 ini berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait, mulai dari TNI, kemudian Pemkot Surabaya, dengan Kokam, dengan seluruh elemen yang ada di Kota Surabaya. Semuanya kita rangkul dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtipas Kota Surabaya tetap kondusif. Nah, kemarin kami juga pada saat pelaksanaan apel gelar pasukan, kami mengundang seluruh personel yang ada, seluruh elemen yang ada, sekali lagi untuk menjadikan Kota Surabaya tetap kondusif, tetap bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, beberapa waktu yang lalu baru saja ada operasi Zebra 2025 di mana fokusnya adalah tentang lalu lintas begitu ya Pak. Namun ternyata fenomena knalpot brong ini lagi-lagi yang menjadi permasalahan, apalagi nanti tahun baru bisa dipastikan akan muncul lagi orang-orang yang kemudian atau memiliki motor dengan knalpot brong. Seperti apa kemudian Pak ini ketegasan dari penindakan di beberapa titik, lalu penyekatan pintu masuk kota bagi para pelanggar ini seperti apa nih Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan, kami juga kemarin sudah melaksanakan kegiatan operasi Zebra Semeru. Ini dalam rangka cipta kondisi untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami sudah komitmen bahwa Kota Surabaya harus zero dari knalpot brong. Termasuk juga di knalpot brong itu kegiatan-kegiatan balapan liar ataupun aksi-aksi terkait dengan gangster dan lainnya. Kami sudah laksanakan beberapa langkah-langkah mitigasi untuk itu. Nah, kami pastikan bahwa nanti kami tidak akan toleransi lagi terhadap knalpot brong yang ada di Kota Surabaya. Termasuk nanti pada saat kami melaksanakan kegiatan pengamanan Tahun Baru, kami juga sudah melaksanakan atau menyiapkan langkah-langkah terkait dengan beberapa rekayasa lalu lintas yang ada di Kota Surabaya. Kami memastikan bahwa akan menjamin seluruh rangkaian kegiatan perayaan Tahun Baru, namun demikian kami akan juga melaksanakan beberapa langkah-langkah dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtipas yang ada di Kota Surabaya ini. Baik, ini sepertinya sudah sangat siap sekali ya untuk menghadapi Nataru 2025-2026 Polrestabes Surabaya. Kita akan lanjut lagi pemirsa perbincangan kita hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jurnal 9 Siang.
Sebenarnya saya juga penasaran pemirsa terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Kota Surabaya gitu. Dari sisi kepolisian sendiri ini pasti banyak sekali personil yang kemudian tidak pulang mengabdi untuk masyarakat Kota Surabaya. Ini seperti apa Pak kemudian para rekan-rekan ini dikondisikan agar bisa mengamankan Kota Surabaya kondusif lagi Pak? Ya, jadi memang kita dari tanggal 20 kemarin kita sudah mencanangkan kegiatan operasi lilin tahun 2025. Di mana ketika kegiatan operasi itu kami sudah menyampaikan kepada seluruh personel kami, bahwa ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini artinya seluruh personil yang kami libatkan sudah sudah komitmen bahwa meskipun libur, tetap mereka akan tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Surabaya. Sebagai pelayan publik ya Pak ya? Iya, tentunya seperti itu. Nah, terkait juga dengan anggota kami yang mungkin beragama Nasrani, kami juga akan memberikan kesempatan mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak main-main pemirsa terkait dengan effortnya atau usahanya begitu ya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Wibowo, bahkan ketika hujan pun Pak Wibowo dan juga rekan-rekan tetap apel Pak. Harus begitu, hujan tidak menjadi halangan. Luar biasa. Nah ini kemudian terkait dengan cuaca ekstrim Pak, bulan Desember Surabaya masih masuk dalam cuaca ekstrim begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana lonjakan laporan evakuasi akibat cuaca ekstrim ini, koordinasi antara Polrestabes Surabaya dengan Comment Center 112, kemudian juga pihak Damkar, ini untuk memastikan bahwa keamanan pemukiman yang ditinggal oleh para pemudik tetap aman nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini hal yang menarik bahwa ada beberapa sisi yang memang kami terus laksanakan perhatian khusus, termasuk di situasi saat ini adalah musim penghujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, di Surabaya ada beberapa wilayah yang memang kita sudah kita identifikasi. Apabila ada hujan dengan intensitas ringan ataupun sedang, akan rawan terjadi genangan air. Seperti wilayah Surabaya Timur, kemudian wilayah Surabaya Selatan. Ini sangat rentan sekali apabila ada hujan, kemudian akan ada genangan di beberapa titik. Kemudian sejalan dengan itu, kami juga memitigasi terkait dengan adanya beberapa kejadian seperti pohon tumbang, kemudian beberapa terkait dengan adanya angin kencang menimbulkan bencana seperti kemarin Baliho roboh, kemudian beberapa kabel-kabel listrik yang putus akibat adanya pohon-pohon tumbang itu. Nah, kami selalu berkoordinasi dengan yang terkait seperti PLN, kemudian dari Damkar, kemudian dari BPBD. Apabila membutuhkan backup, kita selalu bersinergi untuk itu. Sehingga kapanpun mereka kita butuhkan, mereka akan selalu ready dibutuhkan. Oke, tentu saja pendekatan tidak hanya dilakukan begitu ya oleh lembaga lain atau instansi lain, tapi juga oleh masyarakat. Ini kemudian pendekatan-pendekatan humanis apa yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, kepolisian di Surabaya kepada masyarakat Surabaya nih terkait dengan Nataru 2025-2026. Nah, memang kemarin kita sudah jauh sebelum kegiatan Nataru ini kami memberikan beberapa layanan terkait dengan bahwa kita saat ini melonsing kembali atau menyampaikan kembali ada layanan kepolisian 110. Masyarakat bisa menyampaikan apapun keluhannya itu, baik terkait dengan tindak pidana, permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kami membuka saluran seluas-luasnya, membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mengadukan permasalahannya melalui saluran 110, sehingga tidak hanya pada saat momentum Natal ini saja kita memberikan pendekatan kepada masyarakat, namun jauh sebelum itu kita juga memberikan ruang yang sangat terbuka kepada masyarakat untuk kapanpun membutuhkan polisi, kami akan hadir. Tadi juga saya melihat begitu Pak, di luar sana di halaman Polrestabes Surabaya ini ternyata rekan-rekan sudah mulai beroperasi untuk menjaga keamanan gitu, menggunakan sepeda motor. Ini seperti apa Pak ini Pak? Ya, memang kita kemarin beberapa waktu sudah melaksanakan cipta kondisi dalam rangka membuat Kamtibmas Kota Surabaya tetap kondusif. Salah satunya kita memberikan atau melaksanakan kegiatan razia kendaraan-kendaraan yang tidak standar. Nah, beberapa kemarin kita juga sudah mengamankan terkait dengan kendaraan-kendaraan yang tidak standar, kemudian ada beberapa yang melaksanakan mungkin trek-trekan di seputaran Kota Surabaya kita amankan, dan ini akan kita jadikan contoh supaya yang lain tidak mengikuti seperti ini. Dalam rangka tahun baru, mari kita jaga situasi yang kondusif di Kota Surabaya. Ini pagi, siang, sore mereka akan terus
berkeliling? 24 jam, Wow. kita pastikan Surabaya tetap aman dan kondusif. Pak, ini modus aman nggak Pak kira-kira Pak? Aman loh. Baik. Ini program apa saja Pak kemudian yang dihadirkan oleh Polrestabes Surabaya selama Nataru ini? Ya, jadi memang kita di perayaan mulai dari Natal, kemudian Tahun Baru kita memberikan program-program kepada masyarakat. Ini terkait dengan yang pertama, layanan tentang tempat tinggal yang ditinggalkan oleh pemiliknya, mudik. Nah, kemudian kami juga memberikan himbauan apabila melaksanakan mudik dalam rangka Nataru ini tolong dilaporkan ke kami sehingga kami bisa melaksanakan patroli di pemukiman-pemukiman yang ditinggal oleh pemiliknya. Nah, sekali lagi ini memberikan jaminan rasa aman kepada warga Kota Surabaya, baik yang melaksanakan liburan ataupun yang mudik ke kampung halamannya. Dengan cara apa? Apakah harus laporan RT RW setempat atau langsung aja melalui layanan 110 tadi? Baik, Mas. Jadi ada yang bisa mengadukan lewat layanan 110, ada juga kami setiap Jumat ada kegiatan Jumat Curhat. Oh, iya, di masing-masing kampung kami ada Babin yang di mana setiap hari Jumat ada kegiatan Jumat Curhat bisa menyampaikan beberapa permasalahan ataupun informasi yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Kemudian apalagi Pak programnya selain tadi untuk menjaga kondusivitas bagi wilayah-wilayah atau rumah-rumah yang ditinggali oleh para pemudiknya, kemudian juga layanan masyarakat 110 tadi. Lalu apalagi Pak yang kemudian berlangsung selama Nataru ini? Nanti ini memang kita akan ada kegiatan doa bersama menjelang akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita di penghujung tahun 2025 ini kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, dan kita juga mendoakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang tertimpa bencana segera diberikan kesembuhan dan bisa melewatinya dengan berbesar hati. Betul. Dan yang paling menarik lagi, Nataru itu selain identik dengan liburan anak sekolah, kemacetan, angka kecelakaan lalu lintasnya nih Pak. Di Surabaya ini gimana Pak? Kemudian agar Polrestabes Surabaya melalui lalinnya ini bisa mengurai atau mengurangi kecelakaan tersebut. Baik, jadi memang dinamika lalu lintas yang ada di Surabaya memang sangat kompleks. Kalau tidak macet pasti ada kecelakaan. Kalau tidak kecelakaan ya macet, selalu bergulir pada itu. Namun kita selalu mengelola permasalahan-permasalahan terkait dengan lalu lintas itu dengan menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat. Jadi program Bapak Kapolrestabes Surabaya saat ini membuat program baru yaitu Hobiru Bersinar dan Hobiru Menyala. Bersinar dan ya, Hobiru Menyala. Di mana Hobiru Bersinar itu menandakan bahwa setiap pagi seluruh anggota Polrestabes Surabaya wajib turun ke jalan. Ini memastikan bisa memberikan pelayanan, bisa menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di malam hari juga kita akan membuat atau kita sudah meluncurkan program yaitu Hobiru Menyala. Di mana di saat remang-remang atau di saat kegelapan, polisi ini tetap memberikan cahaya, tetap menyala. Nah, ini juga mengandung arti bahwa polisi yang ada di Kota Surabaya ini baik siang malam terus hadir dalam rangka untuk menjamin keamanan, memastikan penekanan angka lalu lintas, kecelakaan lalu lintas bisa kita turunkan semaksimal mungkin. Iya, karena sudah terkenal sekali memang di luaran sana begitu ya bahwa Kota Surabaya ini dijadikan sebagai suatu percontohan terkait dengan keamanan dan juga kondusivitasnya. Kita akan berbincang lagi, pemirsa tetap bersama kami di Jurnal 9 Siang. Oke, kita kalau break sebentar, Pak. Lanjut. Aman, Pak? Mungkin atau break sebentar. Break sebentar, tak tunggu sebentar ya. Siap, Bapak, monggo. Sebentar, ya. Masih bersama kami di Jurnal 9 Siang dan juga masih bersama dengan AKBP Wibowo, Sarjana Ilmu Kepolisian Magister Hukum selaku Kabak Operasi Polrestabes Kota Surabaya untuk membicarakan mengenai operasi Lilin Semeru untuk menjaga Nataru Surabaya agar tetap aman. Pak Wibowo, kemudian yang jadi sorotan oleh masyarakat ini terkait dengan keamanan dan juga kenyamanan adalah jukir liar. Juru parkir liar. Ini kemudian Kepolisian Surabaya menjaga hal tersebut agar titik-titik atau tempat wisata ini yang
banyak sekali biasanya ada jukir liar tidak menimbulkan kemacetan? Ya, jadi memang perlu kami sampaikan di momen ini bahwa terkait dengan jukir liar yang ada di Kota Surabaya ini beberapa waktu kemarin sempat menjadi sorotan masyarakat. Sekali lagi ini karena bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait dengan keberadaan mereka. Kami juga bisa mengakomodir bahwa ada beberapa kepentingan yang harus kami akomodir, namun juga harus ada kepentingan lain yang juga harus dipertimbangkan. Nah, ini terkait dengan jukir liar, kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kota Surabaya bagaimana mengelola, bagaimana menata, kemudian bagaimana dengan para pelaku usaha ini juga bisa kita saling duduk bersama. Artinya jangan hanya nanti ketika ada keluhan terkait dengan jukir liar ini kita melaksanakan penindakan, namun tidak ada solusi yang kita berikan. Nah, gini ya, kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya terkait dengan permasalahan isu ataupun terkait dengan jukir liar di Kota Surabaya ini. Nah, kemarin kita juga sudah berkomunikasi juga dengan beberapa UMKM di Kota Surabaya ini terkait dengan bagaimana menata parkir-parkir yang ada di wilayah mereka masing-masing. Tapi sebenarnya sudah dipetakan belum sih Pak wilayah-wilayah mana yang berpotensi ada jukir liarnya? Sudah, memang sudah kita petakan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang rentan terhadap parkir liar ini. Karena diakui ataupun tidak bahwa kegiatan UMKM ataupun tempat-tempat yang menjadi sentral masyarakat biasanya ini. KBS itu Pak? Ya KBS atau tempat-tempat juga akan berpotensi seperti itu juga. Namun kita sekali lagi sudah melaksanakan langkah-langkah mitigasi terkait dengan permasalahan parkir liar ini. Baik, ini kembali lagi ke pengamanan tadi Pak, di mana ada knalpot brong yang berasal dari luar kota begitu Pak untuk menyambut tahun baru. Ini apakah kemudian di perbatasan Kota Surabaya akan ada orang yang mengamankan personil dari kepolisian begitu Pak? Jadi nanti pada saat perayaan malam tahun baru kita akan membuat skema pengalihan arus lalu lintas ataupun penyekatan-penyekatan di batas kota. Ini sekali lagi kita membuat langkah-langkah CB ini untuk memastikan bahwa pada saat nanti perayaan momentum tahun baru, kendaraan-kendaraan yang berpotensi untuk knalpot brong ataupun mungkin nanti ada terkait dengan konvoi-konvoi yang mau masuk ke Kota Surabaya, seminimal mungkin kita bisa minimalisir, kita bisa mitigasi karena Surabaya ini secara geografis beririsan dengan kota-kota yang sangat potensial seperti Sidoarjo, kemudian Gresik, kemudian dari dari Perak, dan juga tidak untuk kemungkinan mereka atau masyarakat yang dari Pulau Madura yang ingin melaksanakan momentum perayaan tahun baru di Kota Surabaya ini. Artinya apakah nanti akan ada filterisasi begitu? Ya, nanti kita akan laksanakan penyekatan, kemudian rekayasa lalu lintas pada saat menjelang perayaan momentum tahun baru. Biasanya kami melaksanakan penyekatan mulai pukul 22 sampai dengan nanti pukul 24.00 atau pas momentum perayaan tahun baru itu. Apakah kemudian berbarengan dengan razia curanmor nih Pak? Ya. Pas begitu ya. Masalah curanmor jadi gini. Masalah curanmor, masalah parkir liar ini menjadi menjadi bulan-bulanan. Bukan bulan-bulanan, ini menjadi permasalahan yang memang kita akan fokus menyelesaikan itu kalau saya sampaikan sampai dengan Desember tahun 2026 ini ada 648 kali kejadian curanmor. Kami bisa mengungkap atau menyelesaikan 583, ada tunggakan kami sekitar 54 yang belum terungkap. Mudah-mudahan di momentum waktu terakhir di bulan Desember tahun 2025 ini kami bisa mengungkap seluruh kejadian curanmor yang ada di Kota Surabaya ini. Masih akan terus berlangsung begitu Pak, sampai nanti tanggal 2 Januari? Iya, betul. Wow, ini semakin ketat lagi. Kemudian di selepas tanggal 2 Januari ini apa kemudian Pak yang dilakukan? Apa serta-merta para personil dari kepolisian itu sudah tidak melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat dalam tanda kutip adalah terkait dengan keamanan dan juga kenyamanan? Kembali seperti semula settingan awal? Tentu tidak, tentu pasti akan ada langkah-langkah dalam rangka kita mengelola Kamtibmas Kota Surabaya. Tentu di Surabaya ini diperlukan treatment khusus untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di momentum libur, di momentum akhir pekan kita melaksanakan beberapa langkah-langkah atau kegiatan
kepolisian yang ditingkatkan. Ini sekali lagi kita tidak berbicara masalah rutinitas kita begini, enggak. Kita selalu membuat terobosan-terobosan bagaimana mengelola Kamtipmas Surabaya tetap kondusif. Kami akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman dari TNI, kemudian dari Pemkot Surabaya, dengan seluruh masyarakat Kota Surabaya ini untuk peduli terhadap keamanan di Kota Surabaya ini. Oke, apa yang membedakan antara operasi Lilin Semeru 2025 dengan tahun sebelumnya, Pak? Ya, memang di momentum operasi Lilin tahun 2025 ini kita berbarengan dengan momentum di mana akan disahkannya upah minimum provinsi. Nah, ini adalah momentum yang tidak seperti biasanya, karena di tahun 2024 kemarin lebih ke pilkada seperti pilkada, apa ya? kemudian di pengesahan upah minimum provinsi ini disampaikan di bulan November. Kalau di tahun 2025 ini justru sampai di bulan Desember ini baru dilaksanakan atau diumumkan upah kenaikan di Provinsi Jawa Timur ini. Artinya ini proyeksinya kemudian seperti apa Pak Nataru? Apakah akan aman-aman saja nih dengan adanya kejadian tidak terduga tadi, atau sudah terduga jangan-jangan oleh Ya, Pak Wibowo? memang kita sudah mengantisipasi ini, artinya kita sudah siap dengan apapun situasinya terkait dengan akan diumumkannya upah minimum provinsi ini, kemudian ada kegiatan-kegiatannya mengiringi itu, kami juga sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah mitigasi, karena ini merupakan kalender Kamtipmas yang sudah kita mapping mulai dari awal tahun, sehingga kapanpun ini dilaksanakan kita sudah siap untuk mengamankan. Ini berkaca dari kejadian Agustus kemarin yang sangat mencekam sekali begitu ya Pak ya. Saya juga tidak menyangka bahwa ternyata Surabaya juga terdampak. Surabaya yang terkenal tidak ada istilahnya tidak terprovokasi oleh kejadian-kejadian di luar kota, ternyata terdampak juga. Ini kemudian seperti apa Pak? Jangan sampai kejadian yang tadi di depan kantor gubernur dan juga Gerahadi ini kemudian bisa melebar kemana-mana nih Pak. Ya, jadi memang di Agustus kemarin kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Untuk itu kami selalu menyampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya bahwa tanggung jawab untuk menjaga Kota Surabaya ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Jangan biarkan orang-orang yang membuat atau menghasut Kota Surabaya ini menjadi ricuh, dibiarkan. Mari sama-sama kita jaga Kota Surabaya supaya tetap kondusif, tetap aman, kota yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Karena mungkin masyarakat Surabaya sendiri sudah aman, tapi ada yang menunggangi ya. Saya yang ngomong nih Pak, karena itu beredar di media sosial begitu Pak, saya mewakili masyarakat gitu. Gimana Kak kemudian agar hal-hal tersebut tidak ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kalau saya tadi melihat penjagaan di Gerahadi jujur masih berangsur aman begitu Pak, kondusif, tidak terlalu ketat begitu ya. Artinya sebenarnya para pendemo atau para massa itu melakukan demonstrasinya secara aman-aman saja, kondusif begitu Pak. Jadi memang kita selalu menyampaikan bahwa mari kita jaga kota ini, Kota Surabaya, kota kebanggaan kita ini dari provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya juga melaksanakan atau memberikan edukasi ini ke semua lapisan, baik di tingkat sekolah, baik sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, ataupun di lingkungan universitas. Nah ini memang kalau kita berkaca di peristiwa yang Agustus kemarin, ada beberapa kelompok-kelompok yang dari anak-anak usia sekolah yang terlibat di peristiwa tersebut. Untuk itu kami sampaikan bahwa mari sekali lagi kita jaga Kota Surabaya tetap aman dan kondusif. Jangan mau terprovokasi, Rek. Oke, kita jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami di Jurnal 9 Siang. Baik, masih bersama kami pemirsa di Jurnal 9 Siang. Ini berbicara tentang Operasi Lilin Semeru 2025, berbagai program tentu saja sudah dilangsungkan oleh Polrestabes Kota Surabaya sejak tanggal 20 Desember hingga nanti 2 Januari 2026 begitu ya. Dan berbagai upaya mulai dari upaya humanis, kemudian bersinergi dengan lembaga instansi lain, RT RW setempat juga sudah mulai digalakan begitu ya. Tapi harapannya meskipun ini terjadi selama Nataru, tapi selanjutnya pelayanan dan juga keamanan terkait dengan keamanan dan juga kenyamanan warga Kota Surabaya, terutama para wisatawan yang hadir ke Kota Surabaya ini sebagai para wisatawan atau pelancong begitu ya, tetap terjaga. Ini kemudian kita akan tanya sama Pak Wibowo nih Pak, gimana kemudian komitmen dari Polrestabes Kota Surabaya untuk menjaga keamanan, kenyamanan para wisatawan dari luar daerah nih Pak. Ya,
Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami ingin meyakinkan kepada siapapun yang akan datang ke Kota Surabaya, baik untuk pariwisata, baik untuk kegiatan-kegiatan sekolah ataupun yang lainnya. Kami dari Polrestabes Surabaya selalu memberikan jaminan, mempunyai tagline 2407. Artinya kami akan menjaga Kota Surabaya ini 24 jam 7 hari. Kami tidak pernah mengenal waktu libur dan kami memberikan jaminan bahwa keamanan di Kota Surabaya ini tanggung jawab Polrestabes Surabaya ini. Baik, kedepannya ini kemudian apakah di malam tahun baru akan ada perayaan spesial dari pemerintah Kota Surabaya, Pak? Biasanya dalam perayaan spesial tahun baru itu kan ada Car Free Day Night, begitu Pak ya? Atau ada perayaan-perayaan begitu di titik-titik yang ramai sekali, otomatis banyak pemudanya, banyak remaja-remajanya yang notabene akan melakukan konvoy, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di momentum perayaan Tahun Baru 2026 ini, kami semua sudah berkomitmen bahwa ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, sebagai bentuk keprihatinan kita dan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Kota Surabaya tidak ada perayaan tahun baru. Sekali lagi ini untuk menjaga situasi kebatinan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Kami mengimbau juga kepada beberapa instansi yang kemarin juga merencanakan akan melaksanakan kegiatan perayaan tahun baru. Sekali lagi kami menghimbau bahwa di momentum perayaan tahun baru 2026 ini kita semuanya turut prihatin terhadap bencana saudara-saudara kita. Ya, tidak ada perayaan spesial begitu ya di tahun ini untuk memperingati apa yang terjadi di Sumatera sana begitu Pak ya? Oke. Baik pemirsa, ini terkait dengan wisatawan juga. Kota Lama ini menjadi suatu heritage tujuan destinasi wisatawan begitu Pak. Ini boleh di-spill kepada masyarakat nih Pak yang melihat hari ini. Seperti apa sih Pak kemudian rekayasa lalu lintasnya agar bisa kemudian diantisipasi oleh masyarakat juga nih Pak? Ya, jadi memang ada destinasi yang menarik di Surabaya ini adalah salah satunya adalah Kota Lama. Di mana Kota Lama itu adalah mungkin bisa menggambarkan bagaimana situasi Surabaya di tempo dulu. Kemudian bangunan-bangunan yang ada di seputaran Kota Lama itu memang masih terjaga dengan rapi bangunan-bangunannya. Kemudian ada juga beberapa tampilan-tampilan yang memang diperindah oleh Pemkot Surabaya. Sekali lagi ini untuk menampilkan kota Surabaya pada masa lalu. Sehingga masyarakat ataupun wisata yang ada di Surabaya ini bisa kita tingkatkan dengan keberadaan dari wisata Kota Lama ini. Untuk jumlah personil yang diterjunkan ini berada di gereja, kemudian tempat perbelanjaan dan juga tempat wisata, ini apakah proporsional Pak? Atau ada yang titik tertentu yang sekiranya lebih banyak begitu Pak diterjunkan personilnya? Memang kalau secara hitung-hitungan proporsional ataupun tidak, tentu pasti akan ada perbedaan. Namun kita bisa menghitungnya terkait dengan dinamika situasi yang terjadi. Seperti contoh seperti ini. Pada saat liburan di KBS itu, kita berdasarkan hasil evaluasi kunjungan wisatawan di tahun 2024 yang lalu, itu akan ada peningkatan jumlah pengunjung di momentum pas menjelang akhir tahun, di tanggal 27, 28, 29, 30. Nah, itu biasanya akan kita persiapkan personil pengamanan dengan jumlah yang memadai. Namun demikian di momentum yang lainnya seperti kayak di mall, itu biasanya akan terjadi peningkatan jumlah pengunjung di akhir tahun atau di pesta-pesta menjelang penutupan akhir tahun, karena di momentum itu beberapa mall memberikan diskon yang luar biasa yang memang membuat masyarakat menjadi tertarik untuk datang ke mall tersebut. Artinya memang sudah terpola begitu Pak ya? Ya, kalau kita bilang terpola memang seperti itu, karena momentum tahun baru ini akan dijadikan sebuah momen yang memang berkesan dan bisa menarik wisatawan ataupun pengunjung ke tempat-tempat wisata tersebut. Saya juga tadi melihat Pak sepanjang jalan menuju ke sini begitu ya, ada baliho begitu bertuliskan jikalau Anda ingin mengadukan terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat, silakan ajukan melalui aplikasi. Apakah kemudian ini inovasi yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Surabaya sendiri Pak, selain 110 tadi? Iya, jadi memang tadi yang disampaikan itu adalah layanan kepolisian yang terprogram keseluruhan dari Mabes. Program 110 itu layanan kepolisian yang didesain dari Mabes untuk membuat
masyarakat semakin mudah mengadukan apapun terkait permasalahan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Oke, terkait dengan pengamanan Nataru ini, peran teknologi CCTV, kemudian tadi comment center, ini seperti apa sinergitasnya Pak untuk patroli digital lah istilahnya? Ya, memang kita disupport luar biasa dari Pemkab Surabaya terkait dengan keberadaan CCTV. Ada 362 CCTV yang ada di Kota Surabaya ini yang secara real time bisa kita monitoring di comment center kita. Sehingga beberapa wilayah-wilayah yang memang kita perlu tahu situasi real time-nya, kita langsung saat itu juga bisa kita lihat di comment center kita. Oke, masyarakat Surabaya sendiri kalau misalkan ingin tahu keadaan lalu lintas selama Nataru ini, kemudian seperti apa yang terjadi di Surabaya ini, update-nya terkini paling terbaru itu harus kemana nih Pak? Ya, jadi kami sudah menyampaikan update terkini terkait dengan informasi lalu lintas, kemudian situasi-situasi terkini. Kami akan sampaikan di Instagram ataupun di Humas Polrestabes Surabaya. Baik jadwal-jadwal kegiatan kepolisian atau apapun, kami akan share itu semuanya di Instagram atau di Humas Polrestabes Surabaya. Update-nya di situ ya Pak ya? Ya, langsung di situ. @humas Polrestabes Surabaya. Jadi pemirsa, Anda kalau misalkan mau tahu seperti apa kabar dari Kota Surabaya terkait dengan lalu lintasnya, kemudian apa saja yang terjadi atau program-program kepolisian apa begitu ya yang ingin diketahui, langsung saja menuju Instagramnya Polrestabes Surabaya @humas Polrestabes Surabaya. Baik, terakhir ini Pak terkait dengan lagi-lagi kenyamanan, pengamanan, apa yang ingin dihimbau dari kepolisian sendiri kepada seluruh masyarakat Surabaya. Baik, jadi kami ingin menyampaikan kepada seluruh warga Kota Surabaya di momentum perayaan Natal tahun 2025 dan momentum perayaan pergantian malam tahun baru 2026, mari sama-sama kita jaga Kota Surabaya ini tetap aman, tetap kondusif, semuanya bisa merayakan dengan penuh sukacita dan keamanan, ketertiban kita tetap kita bisa jaga. Baik, dan jangan lupa untuk mempergunakan layanan yang sudah diberikan kepada Anda semuanya melalui Polrestabes Kota Surabaya, yaitu layanan 110 begitu ya. Saya Sima Perwira dan juga Pak Wibowo dari Polrestabes Surabaya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya Jurnal 9 Siang. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak.